Password 12 Angry Men. Berawal dari mencari rekomendasi film di situs Quora, saya menemukan salah satu film yang selalu terpampang di setiap kolom jawaban dengan pertanyaan tadi, yakni 12 Angry Men. Film ini mengangkat tema dan alur yang sederhana, namun mampu memberikan value kepada para penonton. Tidak seperti film sekarang yang memiliki sinematografi dan topik yang wah dan berat. Film 12 Angry Men ini berlatar di suatu ruangan dengan menampilkan suatu proses musyawarah secara epik. Oke, saya ulangi. Tidak seperti film sekarang yang memiliki sinematografi dan topik yang wah dan berat. Film 12 Angry Men ini berlatar belakang di suatu ruangan dengan menampilkan suatu proses musyawarah secara epik. Mungkin kalian berpikir film ini membosankan. Saya juga berpikir demikian saat membaca beberapa jawaban di Quora. Namun, saya penasaran bagaimana film ini menjadi rekomendasi orang-orang hebat di Quora. Seperti yang kita tahu, banyak orang yang memiliki kredibilitas yang tidak main-main memberikan pandangan serta opini mereka di Quora. 12 Angry Men merupakan film klasik yang tayang tahun 1957. Film yang dibintangi oleh Henry Fonda dan ini diadaptasi dari teleplay tahun 1954 dengan judul yang sama oleh Regina Rose. Film ini memesankan beberapa penghargaan seperti Golden Bear Award dan BAFTA Award sebagai Best Motion Picture serta Writers Guild of America Award for Best Written Drama. Selain beberapa penghargaan tersebut, film ini mendapatkan banyak pujian dari berbagai media pers. Pada tahun 2007, film ini dipilih untuk National Film Register oleh Library of Congress sebagai film yang signifikan secara budaya, sejarah, atau estetika. Selain itu, film ini terpilih sebagai drama ruang sidang terbaik kedua setelah To Kill a Mockingbird oleh American Film Institute untuk daftar 10 teratas AFI mereka. Film 12 Angry Men dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu film terhebat yang pernah dibuat. Film ini dilatar belakangi dengan adanya kasus pembunuhan seorang ayah yang diduga dilakukan oleh sang anak berumur 18 tahun di New York. Dengan berbagai bukti dan kesaksian pihak-pihak yang terkait, proses persidangan tidak serta-merta menjatuhi hukuman kepada sang anak dan menjadikannya seorang terdakwa. Untuk memutuskan apakah anak tersebut bersalah atau tidak, dilakukanlah musyawarah oleh 12 juri. Menariknya, juri-juri tersebut berasal dari pihak-pihak yang memiliki perbedaan latar belakang dan karir. Juri akan memutuskan jika anak tersebut bersalah, maka akan langsung dijatuhi hukuman mati. Musyawarah dilakukan dengan pengambilan pendapat masing-masing juri. Apabila terdapat suara bahwa anak ini tidak bersalah, maka akan dilakukan diskusi dan voting kembali. Awalnya musyawarah ini berjalan dengan lancar, namun keadaan semakin memanas seiring dengan penyatuan bukti-bukti yang tidak make sense dan janggal. Perjalanan yang cukup alat ditempuh dalam proses musyawarah ini hingga mendapatkan keputusan yang tepat dan seragam. Film ini membuat kita seolah-olah ikut berpikir apakah benar si anak ini bersalah setelah sekian bukti-bukti yang ada dijabarkan dalam persidangan. Melalui detail-detail yang mengejutkan, membuat kita sebagai pihak ketiga yang menyaksikan setiap adegan, setiap gagasan, dan setiap momen dalam film ini membelalakan mata. Bahkan bisa saya katakan pendapat yang saya tuangkan secara diam-diam dalam film ini pun terombang-ambing pula karena banyak sekali hints yang tidak terduga dan saling berkaitan satu sama lain.
Film 12 Angry Men menurut saya cukup sederhana. Direktor Sidney Lumet mampu memberikan sensasi dan emosi bagi para penonton, walaupun dengan alur dan penyajian yang menurut saya cukup sederhana. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Emusel. Sampai jumpa lagi.